Oke gengs, apa kabar? Selamat malam. Mudah-mudahan suaranya oke ya. Soalnya di belakang anak gue lagi latihan piano. Jadi ada bunyi-bunyi dikit ya, background. Bukan di cafe guys, bukan di cafe. Kita masih PSBB guys, PSBB ya. Oke guys, jadi saham untuk 9 Juni guys, IHSG mau tutup gap. Ya, roman-romannya ya. Tapi malah disuruh siap-siap untuk saham-saham ini. Gimana tuh? Iya kan? Kita akan bahas ya. Nah, guys, langsung aja ya biar cepet ya guys ya. Pertama buat kalian yang kita lihat JKSE-nya dulu. Jadi hari ini koreksi lagi ya kan. Bentok ya 6.100 ya. Belum kuat ya 6.100 ya ternyata. Dan hari ini lumayan nih ya. Nah, apakah dia akan ada pantulan? Kalau menurut gua mungkin ya kan namanya juga bukan dukun ya, bukan punya babi ngepet atau apa gitu ya. Nah, mungkin nanti akan ada shadow yang akan menandakan tutup gap gitu ya. Mudah-mudahan bukan body ya. Kalau body ya nggak apa-apa juga sih. Mudah-mudahan nanti ada pantulan gitu ya. Tapi gue berharap bahwa ada shadow ya dengan doji gitu ya. Mudah-mudahan nanti berangsur-angsur naik lagi ya. Tapi dilihat ya guys ya. Di sini memang ini adalah wacana atau trend line yang lumayan kuat ya. Kalau lo lihat nih, gue tarik ke belakang trend line-nya. Ini adalah trend line yang seperti gue bilang nih. Pernah gue bilang adalah trend line yang dibuat dari 1999. Dan selalu trend line ini adalah titik pantul ataupun resisten yang biasanya diterima oleh IHSG. Ya, bukan masalah 6.100-nya, tapi kepentok trend line-nya. Ya, nah ini dia nih guys, dan ini bisa dikatakan bahwa dia lagi buat channel juga nih. Mudah-mudahan nggak turun ya. Apalagi kalau misalnya dia turun di bawah 659 ya. Nah ini membuat gua agak-agak khawatir ya. Karena ini channel trend line akan terbentuk channel downtrend line. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi mudah-mudahan cuma nutup gap aja karena kemarin naiknya lumayan euforia dari bulan Januari Mei gitu ya, setelah terpuruk lumayan lama. Mudah-mudahan dia mantul lagi dan menuju ke 6160 ya. Oke guys. Lanjut ya. Ada beberapa saham yang juga gue tarik ya dari list-listnya gue gitu ya, karena memang ya udahlah ya, sesuai kita cari yang lain ya kan. Nah, mungkin kita bisa lihat pertama adalah saham-saham yang ada di sini ya. Nah, pertama adalah kita lihat, bentar ya. Pertama Homi guys, Homi. Ya, Homi kalau menurut gua masih di ambang batas ya guys ya. Kalau dia ditutup di bawah 2020 mungkin kita akan take out gitu ya. Lalu setelah itu ada SOTS ya. SOTS juga sama ya guys, masih di ambang batas ya. Selama dia masih di atas gopek gitu ya, atau 520-nya masih oke gitu ya. Ya, selama di atas gopek masih oke gitu ya. Jadi kalau dia mantul lagi monggo dibeli ya. Oke guys. Lanjut, setelah itu kita ada Tebik. Tebik kalau menurut gua lumayan lancar ya, dan masih menuju ke 3.400-nya ya. Mudah-mudahan lancar, aman gitu ya. Dan kalau kalian lihat ya guys, ya kalau kalian lihat dari monthly ini bakalan nyampe 3.300 ya. Kayaknya bakalan nyampe 3.300 atau 3.200 ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan cuannya, mudah-mudahan ya. Hati-hati ya, 3.200, 3.100. Nah, kalau misalnya kayak begitu, apakah kalian mau ngambil lagi? Hati-hati, tunggu koreksi dulu dari 3.200, mungkin dia akan tembus lagi ya. Bentuknya sih sudah oke ya guys ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas dan segala macam. Oke, lanjut. Setelah itu ada TWR. TWR guys juga sama ya. Sebenarnya nih saham-saham yang lucu ya, seperti gue bilang ya.
infrastruktur dan finance ya. Lagi koreksi Om, iya nggak apa-apa koreksi gitu ya. Ini kan breakout koreksi masih membentuk higher high higher low ya. Mudah-mudahan besok mantul ya. Coba kita lihat ya. Ya, mudah-mudahan membentuk higher high higher low gitu ya guys ya. Mungkin besok masih akan turun di 12110 ya. Kalau iya 12110 atau di atas 1230 gitu ya, monggo diambil kalau dia mantul menuju 1350. Oke. Lanjut, setelah itu ada BES dan MPPA. Batu licin udah kok. Licin banget sih batunya. Wah, selamat ya yang punya ya gitu ya. Kalau kalian belum punya, please jangan diikutin kecuali kalian mau fast trade atau one day trading ya. Monggo ya, kalau kalian mau swing ya, tunggu di 350 ya. Ini kayaknya lumayan gitu ya. Lalu setelah itu ada MPPA. MPPA ya masih lancar, mudah-mudahan naik ya guys ya, gitu ya. Hati-hati SL di bawah 1065. Oke, lanjut setelah itu ada EKA. Kemarin kayaknya udah gue bilang ya, bertekad. Jadi guys, karena bertekad ya, mudah-mudahan lancar naik lagi, naik ke atas ya guys ya. Ya, kalau kalian belum punya, tunggu koreksi sebentar ya di 1375 atau 1340 ya. Mudah-mudahan lancar lagi naik ke atas. Jangan khawatir masih jauh ya sampai 1600, tapi kalau kalian beli sekarang nanti dibawa ke dalam bawah lo oke. Kalau oke sih nggak apa-apa gitu ya. Lanjut setelah itu ada SRTG. SRTG ya. Mudah-mudahan lancar ya naik ke atas lagi ya. Copet aja ya guys ya. Ini pas banget nih. Just. Udah gue omongin ya dari sini ya. Diomongin ya. Ya. Ya udah. Oke guys, lanjut ya. Setelah itu, setelah ada SRTG, jadi kalau yang sekarang dicopet aja. Kalau mau swing tunggu di 14.460 1.500 ya. Oke, lanjut setelah itu ada AMRT. AMRT guys, AMRT Sumber Afria Treya Jaya nih lumayan nih guys. Baru keluar dari sideways-nya gitu ya. Mudah-mudahan nih ya koreksi dulu 940, mudah-mudahan nyampe ke 1070 ya, ataupun and beyond karena lumayan nih kayaknya ya. SL kalian taruh di bawah 925 dan 895, beli di area 950-an. Oke, lanjut setelah itu ada AMRT dan Cepin dan Jeva. Cepin ya. Carun Pokpan ya masih aman, tenang aja. SL di bawah 6875 dan di bawah 6600 ya. Mudah-mudahan nyampe 7775 gitu ya, dan menuju ke area 79 dan 8000-nya. Ya, beli di area 7100 ya guys ya. Lalu ada Jeva ya. Ini lagi mau mantul nih kayaknya ya. Selama dia masih di atas 2000-nya masih oke. Tunggu pantulannya guys di 2110, mudah-mudahan nyampe 2300. Oke. SL-nya di bawah 2000 tentunya ya. 1980 oke. Lalu setelah itu ada gold dan BH hitam. Ya. Pertama adalah gold. Gold copetan aja ya guys ya. Fast trade kan aja. Fast trade tuh berarti belinya cuma berdasarkan hanya momentum up doang. Cetet gitu ya. Lalu ini jangan rakus ya. Kalau kalian belum tahu caranya, nah mumpung gue inget ya, ambil kelas ini ya. Nanti gue ajarin bagaimana fast trade, bagaimana swing trade gitu ya, yang supaya kalian resikonya lumayan kecil. Oke? Lanjut ya guys ya. Kalau kalian mau ikutan, monggo. Yang untuk early bird fase pertama itu tinggal 20 seat lagi dari 200 yang tersedia gitu ya. Nextnya adalah 999.000 ya, di bawah, masih di bawah 1 juta gitu ya. Kalau kalian mau sampai tanggal 24 Juli itu akan masih terbuka. Begitu tanggal 2 hari sebelum kelas mulai akan berlaku publish price. Oke? Lanjut setelah itu, setelah gold,
Setelah gold ada BHIT ya, BH hitam. MNC ya, masih hati-hati ya guys, guyurannya suka kejam kadang-kadang gitu ya. Ini buat copetan juga ya. Lalu setelah itu ada MBSS. Tadi kalau nggak salah di beberapa kelas gue ngomong nih, kalau dia breakout ya hati-hati gitu. Ternyata dia agak kempes. Ya, agak kempes. Jadi kita tunggu 1-2 candle lagi guys, terutama kalau ditembus di atas 500. Kalau di atas 500 dia tembus guys, mudah-mudahan nyampe bisa 560 atau 570. SL di bawah 478. Ingat ya, ini ada support dan resisten yang lumayan kuat, jadi kalian harus hati-hati. Oke, lanjut setelah itu ada Jeva udah, spin udah, fit copet aja ya. Lalu setelah itu ada MLPT copet aja, fast trade aja gitu ya. Lalu ini ada yang lucu ya, adalah Fuji Finance Indonesia ya guys ya. Nah bentuknya kayak begini, tinggal tunggu koreksi lagi guys, yang kayak gini nih, Z gitu ya, Z gitu ya. Kalau dia koreksi dan mantul di area 196 atau 224, monggo diambil ya. Bentuknya udah oke nih ya, mudah-mudahan lancar ya. Lalu ada Wifi lagi koreksi ya guys, ditunggu koreksinya ditunggu mantulannya di 1055 guys ya. Mudah-mudahan lancar ya, naik lagi ya, mudah-mudahan ya. Kita tunggu pantulannya ya, bukan menyentuh harga 99 ya 1090-nya, tetapi kita tunggu di 1050-nya, tapi kita tunggu pantulan di area tersebut. Oke. Lalu setelah itu ada ASA ya. Asapan udah gue bilang apa ya kan, sabar aja, dia lagi mantul, abis breakout dia mantul cetat. Nah, kejadian nggak? Kejadian, bener nggak? Bener. Udah berapa hari nih? Bener. Om Yusa punya babi ngepet kagak? Punya tuyul kagak? Cuman punya garis dan price action ya kan, terus baca pakai tape reading, udah selesai guys, sesuai dengan yang ada di kelas ya. Mau ikutan? Mau kayak begitu? Silakan. Oke guys, SL 2030 beli bener di area sini 2240 menuju 2700 ya. Gua tahu tuh teman gua ada yang 2000-an ya, belum nyampe 2000 kalau nggak salah, nyampe di sini doang nih udah gemeteran gitu ya. Sekarang orangnya ngilang, nggak tahu kemana. Woi coy, kemana lu coy? Ya sudah ya, mudah-mudahan dia bisa belajar lagi. Oke, sip. Kalau begitu kita lanjut ke arah-arah sini ya. Yang kedua adalah BBHI. BBHI bank ini juga seru ya, baru keluar ya. Mungkin dia akan koreksi dulu 1340, tapi SL kalian taruh di bawah 1300 ya. Mudah-mudahan lancar mantul ya, menuju 2000 dan 2200 ya. Ini kayaknya bakalan panjang nih, mudah-mudahan ya, kita lihat aja. Oke, lanjut setelah itu ada J Sky. Are you in the sky? Ya, ini juga baru keluar ya guys ya. Kalau dia bisa tembus lagi di area 154, bisa menuju 185 dan 2450 ya. SL di bawah 138 ataupun di bawah 124. Oke. Lanjut setelah itu ada ikan dan care. You care sama ikan gitu ya. Ini lagi koreksi nih. Kalau dia mantul lagi ditutup di atas 136 guys, mungkin bisa ke 164 ya. Lalu ada care ya. Care ya. Ini juga lagi koreksi ya guys ya. SL di bawah 338 dan 342. Kalau dia mantul lagi ya, hijau di atas 358 boleh dibeli, target 380 dan 364. Oke ya. Lanjut setelah itu ada Care Enough, ada Zirex.
Zyrexindo Mandiri Utama, Mandiri Buana, salah lu nama perusahaan di balik-balik ya. Ini juga seru ya guys ya. Apakah dia akan menjadi another wifi atau PTDU? Kita lihat aja. SL di bawah 530, beli di area 580, target area 715 ya. Lanjut, setelah itu ada Nobu dan MTPS. Ya, Nobu mudah-mudahan lancar kan, udah gue bilang yang ini. Ya, mudah-mudahan dia lancar. Ya, ke 1215 guys. SL di bawah 985 dan di bawah 905, beli di area, kalau dia ditutup di area di atas 1030. Oke. Lanjut, setelah itu ada MTPS. MTPS guys. MTPS ya, ini juga semoga lancar ya. SL di bawah 132, beli di area 152 menuju 171 dan area 208. Oke. Lanjut, setelah itu ada ITMG. Nah, mulai ya yang big cap ya, kita ngomongin ya. ITMG juga seru ya guys. SL di bawah 13.550 ya, beli di area 14.100 menuju 15.425 ataupun menuju, ya udahlah ini aja dulu ya. Oke, lanjut, setelah itu ada MPPA udah, harta dan tahta. Ya kan? SL di bawah 224, beli di area 248, target area 290 dan 300. Oke. Lanjut, setelah itu ada Backskin Argo. Bax kalau menurut gue juga lucu gitu ya kalau dia mantul. Ya, kalau dia mantul di atas 98 ya, ditutup di area 98 boleh dibeli. Target 124, SL di 85. Ya. Lalu setelah itu ada Kin dan Argo. Ya, ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 430, beli di area 446 ya atau di 450 menuju aduh jauh banget ya. Ya udah sini ya, menuju 520 ya. Lanjut, setelah itu ada Bex udah, Kin udah, Agro guys, Agro ini juga seru ya guys. SL di bawah 870 guys. Mudah-mudahan bisa menuju ke 1150 dan 1285. Ini begini lagi Om, nggak apa-apa, dia lagi coba bertahan, ntar tiba-tiba jedet gitu ya. Nih, modelnya kalau kalian mengaca di hari-hari yang ini di 13 November itu sama guys. Lihat. Kecil, jedet. Jedet panjang ya kan? Apakah ini akan terjadi? Ya, kuncinya ada di sini 1095 guys. Dia tembus 1095 mungkin bisa jedet dan bisa ke 1910 ya, kita lihat aja. Lalu ada BBRI guys, BBRI ya. Mudah-mudahan mantul ya guys ya di 4220-nya ini. Kalau besok mantul mudah-mudahan nyampe 4690 ya. SL kalian taruh kalau misalnya trading ditaruh di bawah 4000 ataupun di bawah 4090 ataupun di bawah 4000 ya. Lanjut, setelah itu ada BBNI dan BBCA. BBNI juga seru ya. Lagi bertahan di atas EMA 20-nya. Kalau dia masuk lagi tinggalin guys. Tapi kalau dia mantul ya, apalagi ditutup di atas 5.600, mudah-mudahan nyampe 6.300 ya. Lalu setelah itu ada BBCA. BBCA kalau menurut gue juga sama ya, lagi ngetes dulu ya. Selama dia masih di area di atas 31.000 oke. Di atas 30.000 masih oke gitu ya. Tergantung kalian mau belinya buat apa ya. Tapi kalau mau buat trading ya mungkin di atas 31, 350 oke kali ya. Lanjut, setelah itu ada TLKM. TLKM kalau menurut gua nih wajar guys. Lihat. Ya, udah 3540 nih. Di sini nih adalah 3610 ya. 3610 lalu targetnya 3830. Ini adalah target yang resisten yang besar ya. Wajar kalau dia turun dulu. Mudah-mudahan setelah itu dari 34 dia bisa nembus 36-nya.
Ya, mudah-mudahan ya guys ya. Ya, bentuknya sih udah lucu ya, udah oke dan lucu ya. Dan ini adalah 36 yang seperti saya bilang. Ya, ini adalah resisten yang lumayan kuat yang terbentuk di bulan 14 Desember dan nggak pernah bisa ditembus. Oke. Lanjut setelah TLKM lalu ada AGRS dan MDKA. AGRS ya, Bank IBK juga sama ya, lagi tes support ya. Kalau dia mantul besok ya, mungkin boleh dilihat-lihat menuju 625 ataupun 795, SL di bawah 485. Lalu setelah itu ada MDKA. MDKA guys, MDKA SL di bawah 2610 menuju 2820 ya guys ya. Ya, ini kalau di atas 2850 baru Ciamik nih, bisa menuju 3600. Tapi tentunya nungguin XAU dan yang lain-lain. Oke, lanjut setelah itu ada MDKA, lalu ada POWR. Sini dong. POWR ya, Cikarang Listrindo ya, belum keluar dari sideways-nya ya. Kalau di atas 715 mungkin baru seru ya guys ya, menuju 755, SL di bawah 695. Kalau di atas 715 ya. Lalu lanjut setelah itu ada beton. Aduh. Kita tunggu koreksinya di 402 ya guys ya, kalau kalian mau ya. Kalau sekarang hati-hati ya, bisa menuju 446 ya. Mudah-mudahan lancar ya, bentuknya udah ya kan, mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke guys, lanjut setelah itu, setelah beton ada Viva dan Weton dan Viva SL di bawah 58 ya. Ya, hati-hati ya, ini buat copetan aja sih bagusnya ya, menuju 69 ya. Lalu ada Weton ya. Beli di atas 308 ya guys. Target 352, SL di bawah 290. Oke. Lanjut setelah itu ada United Tractor. United Tractor ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 22, 22625 gitu ya. Beli di area 23275 menuju 25200 ya. Lalu setelah itu ada beberapa pesanan, yaitu pertama adalah PNBN. Salah nih. PNBN ya guys ya. PNBN ya. Belum ya guys ya. Kalau gua akan nunggu di atas 995. Lalu ada BRMS. BRMS ya. Kalau saya akan nunggu di atas 100 guys. SL di bawah 96. Lalu setelah itu ada PWR-nya Homi ya. Tadi ada yang nanya Hominya. Hominya turun om, iya masih oke lah, cuman ya udah harus hati-hati ya. Oke. Lanjut. Setelah itu, habis itu kita ke Instagram. Ya, waduh, ada brother gua ulang tahun nih, ya kan, my almarhum brother. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Sehat selalu. Mudah-mudahan diterima di apa namanya? Ini ya. Waduh, requestnya banyak bener. Gitu ya. Nitipnya juga banyak bener, ya kan? Oke, requestnya dulu ya. Nih yang kayak begini-begini udah follow gua belum ya? Kalau belum follow, ntar nggak gua kasih. Aba IMPC. Aba. Ya, masih koreksi ya guys ya. SL di bawah 216 ya. Ya, beli kalau saat mantul ya. Kalau saat ini belum mantul ya. Jadi SL-nya aja ditaruh di bawah 216 atau 198 ya. Kalau kalian kuat ya. Kalau nggak kuat nih taruh SL di bawah 222. Oke. Lalu ada Mari. Mari masih oke lah. SL di bawah 316 ya. Mudah-mudahan mantul menuju 400 gitu ya. INPC ya, udah harus hati-hati ya. Dibikin aja SL-nya di bawah 1680. Oke. Lalu setelah itu ada, ini boleh SL-nya boleh SL karena dia masih uptrend ya guys ya. Ini SL-nya boleh SL sebagian ya. Lalu lanjut setelah itu ada
TPIA untuk swing dan invest. Ya, masih belum ya TPIA-nya kalau di swing ya. Tapi kalau di invest, gua asumsikan di monthly juga masih belum ya. Tunggu pantulannya di area 6.650. Oke. Lanjut, setelah itu ada BABP, BAHT. Boleh potensi lanjut nggak? BHIT-nya tadi udah ya, BABP. Masih ada lanjut tapi hati-hati ya. Hati-hati ya guys, ini mau koreksi dulu ya, tunggu di 266 ya. Lalu setelah itu ada numpang nitip om, banyak banget. Kapik, Kerem, NTBO, sama, Wins, apa, bekap gitu ya. Wins-nya ini koreksi ya guys ya, SL di bawah 116. Lalu setelah itu ada Kepik. Pada kena semua di ini ya, kali ya. Ini lagi koreksi, sabar lah, habis breakout ya koreksi cuy, gitu kan. Tunggu di area pantulan 131 atau 125. Oke. Lalu setelah itu MTBO. Apa MTBO? Apa sih? Nggak ada. Bicap. Bicap kalau menurut gua lagi koreksi ya guys ya, wajar ya, tunggu aja gitu kan. Kan gua bilang yang kayak gini-gini buat copetan aja. Kemarin pada nggak denger sih, pasti pada telat ngangkat. Hati-hati ya guys ya, gue ingetin ya, telat ngangkat bisa hamil loh. Ya, bukan gara-gara berenang bisa hamil, tapi telat ngangkat bisa hamil. Belum pernah ada yang kasih tahu kan? Itu teori udah lama guys. Telat ngangkat hamil. Nah kayak gini-gini guys, lu tahan. Ya, kalau hamil sih nggak apa-apa, berbuah gitu kan. Kalau ini kan berkosong ya kan, atau loss. Oke. Lanjut setelah itu bank dan baja. Bank net ya turun lagi ternyata, false break ya ininya ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Ini apalagi kalau dia tembus dari 2920 mungkin ada pantulan baru di 2500 ya. Baja, aku bukan baja, ya kan? Nah, ini penentuan nih. Lo berani mantul nggak di dekat EMA 20-nya? Kalau lo berani mantul, ya di 428 mungkin lo bisa tunggu sampai di 478 guys. Ya, SL ditaruh di bawah 386. Oke? Lanjut setelah itu MPMX terjun karena dividen. Enaknya hold atau nah ini dia nih. Om Nukiman. Ya kan? Ini Superman nih yang ngomong ya. Bukan. Om, lo ngejarnya apa? Dividen atau pricing? Kalau lo ngejarnya dividen cuy, udah begitu dapat dividennya udah selesai. Nggak bisa lo kejar dua-duanya cuy. Ya, nah kalau misalnya kayak begitu, ya, kalau misalnya lo ngejar pricing dan lo mengejar dividen, lo ngambilnya harus dari bawah cuy. Bukan dari sekarang. Gua asumsi gua lu ngambilnya di tengah ya, ataupun ngambilnya di atas. Ya, MPMX. Ya. Kalau gua bilang, kalau lu udah dapat dividen ya ambil aja. Kalau belum 785. Ya, gua nggak tahu ya date-nya kapan ya, gitu ya. Gitu. Dan ini kayaknya belum terjun ya, begini doang mah. But anyway, terserah aja. Oke. Lanjut setelah itu BTPS ya, kemarin belum sempat dibahas setelah bahas BRIS ya deh. Udah bahas banyak masih diprotes juga ya guys. Masih turun guys BTPS-nya ya. Ini kayaknya mau turun lagi dan akan menuju di bawah 2000, di bawah 2670 menuju 2400. Hati-hati ya. Lalu setelah itu ada Raja ya, SL di bawah 220 ya. Ya, beli di area 248 menuju 266 dan 296. Oke. Lanjut setelah itu ada SAMF. SAMF ya lagi koreksi ya guys ya. Wajar, besok mungkin bisa mantul. Lalu DMMX. Ya, lagi koreksi juga ya.
Tungguin aja, bisa mantul nggak di 1200? Kalau iya, oke. Kalau dia nggak bisa mantul, tungguin di area 1000. Kalau kalian ada di sini, ya lo lihat dong titik pantulnya di sini. Lo kuat nggak nahannya? Kalau lo nggak kuat nahannya, CL guys. Ya, CL-nya harus CL semua ya, terserah gitu ya. Nah nih, zinc, crush, PNBF, nih gitu ya. Gua ambil 3 aja ya. Gile, banyak-banyak bener ya. Oke, lanjut. Zinc lagi mau naik tapi di atas 158, gua akan carinya. Lalu setelah itu crush. Crush guys ya, masih sideways ya guys. Jadi kalau gua akan tunggu di area 590 kalau dia mantul dan tembus 680. Kalau enggak 590 jual di 680. Oke. Lalu setelah itu ada Buffin. Buffin lagi tes support nih. Bakalan lucu kalau misalnya besok hijau ya, menuju ke area 1000. Oke. Lalu setelah itu APLN. APLN kalau menurut gua masih turun ya guys ya. Jadi kalau gua properti akan gua stay out dulu gitu ya. Kita tunggu aja nanti ya. Lalu setelah itu ada BRMS, zincnya udah tadi. Lalu AIMS masih oke nggak AIMS? AIMS, Akbar, Indo seperti makmur gitu ya. Udah enggak sih kak ya, tapi harus hati-hati. Kalau dia nih ada kesempatan terakhir adalah di 426, bisa mantul nggak? Kalau enggak di 356 ya, 366 ya kalau saya ya gitu ya. Ini udah waktunya, this is it. Kalau lo masih mau naikin ya sekarang, or tunggu di 364 ya. Jadi dibatasi aja SL-nya di area 402 gitu ya kalau kalian mau. Begitu dia bodinya di 402 udah lo CL aja ya, karena mungkin lo nggak tahan kalau dia baru mantul di 370. Kalau kalian tahan mantul di 370 ya monggo ya. Lanjut setelah itu ABA tadi udah. Adro yang seperti gue bilang ya guys ya, masih sideways ya. Tungguin aja di area 1170 ya guys. Ya, ini belum bisa tembus ya. Kalau bisa tembus dari 1300 mungkin bisa nyampe 1345 atau 1400 ya. Lanjut setelah itu udah. Oke, ada lagi nggak di sini kita periksa? Ya, kita periksa dulu. Hajar kanan. MTEK-nya udah. Oke, sip. Itu aja dari gua. Semoga berguna guys. Ayo dong ditambahin lagi. Masa cuma 4.300 aja. Jadi kalau yang mau nanya, masuk follow di sini. Mudah-mudahan nyampe goceng. Oke guys, itu aja. Jangan lupa gua akan ada kelas di tanggal 26 Juni. Kalau kalian yang mau ngejar early bird, monggo sampai tinggal 20 seat lagi, monggo diambil ya. Kalau enggak, monggo tunggu yang 9 juta kurang 1000 ya, monggo diambil kalau kalian berminat ya. Intinya bukan harganya sih guys, supaya kalian bisa belajar mandiri. Itu aja sih yang gue mau ya, nggak bergantung sama gue, nggak bergantung sama premium dan segala macam. Aneh ya, ada guru yang berharap bahwa lo nggak bergantung sama dia. Mungkin cuman guru SD, guru SMP dan guru SMA kali ya yang pengennya kayak gitu ya. Jadi yang true guru yang kayak gimana? Nah yang kayak gitu ya. Pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Oh, ngaku-ngaku pahlawan kamu, apa kamu gitu ya. Oke guys, itu aja dari gua. Semoga berguna. Bye bye.